Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Gurun Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1 dengan materi menyimpulkan teks eksplanasi. Capaian pembelajaran. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Tujuan pembelajaran. Setelah memahami dan menghayati video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca dengan tepat. Menyimpulkan teks eksplanasi dengan menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum teks eksplanasi adalah ide-ide atau gagasan-gagasan yang menjadi topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk menentukan gagasan utama. Pertama, perhatikan masing-masing kalimat pada setiap paragraf. Kedua, lakukan identifikasi terhadap ide maupun kata benda maupun subjek yang menjadi fokus utama dalam paragraf yang sedang dibaca. Cara menentukan gagasan pokok sebuah paragraf atau gagasan utama. 1. Mengetahui jenis paragrafnya. 2. Membedakan kalimat utama dan penjelas. Ketiga, menemukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok atau gagasan utama. 4. Kalimat utama bisa berada di awal atau di akhir sebuah paragraf. 5. Ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. Letak gagasan utama teks eksplanasi. Paragraf deduktif. Pada paragraf deduktif, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Paragraf induktif. Pada paragraf induktif, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran. Pada paragraf campuran, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal dan di akhir paragraf. Contoh menganalisis gagasan utama teks eksplanasi. Memasuki puncak arus balik H+7 atau Minggu 21 November sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, arus lalu lintas kendaraan yang melalui jalur selatan yang melintas di wilayah Tasikmalaya sempat terhambat sekitar 2 jam. Sumber kemacetan berada di tanjakan Gentong kilometer 75 atau ruas jalan sekitar Kampung Cingere, Desa Cirahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Gagasan utama paragraf ini adalah arus lalu lintas yang melalui Tasikmalaya terhambat sekitar 2 jam. Jadi ada di kalimat pertama. Nah, ini. Langkah meringkas. Cara meringkas isi teks eksplanasi adalah: 1. Membaca keseluruhan teks, kemudian mencari gagasan utama setiap paragraf, kemudian membuat kerangka teks, dan yang terakhir merevisi sesuai EYD. Contoh meringkas. Nasib pedagang kaki lima di tengah pandemik. Pandemi COVID-19 memberikan dampak kerugian pada beberapa sektor, mulai dari sektor wisata, perekonomian, transportasi, hingga pedagang kaki lima. Sejak peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Oleh sebab itu, warga jadi jarang keluar rumah. Pedagang kaki lima pun sepi pelanggan. Bahkan beberapa di antara mereka tidak dapat berjualan karena adanya larangan pemerintah setempat.
Sementara itu, pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan menanggung resiko besar saat membuka lapak dagangannya. Nah, ringkasan dari paragraf ini adalah pandemi COVID-19 memberikan dampak kerugian bagi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak dapat berjualan. Penghasilan pedagang kaki lima menurun karena tidak bisa berkeliling. Demikian tadi cara menyimpulkan isi teks eksplanasi. Mudah-mudahan anak-anakku semua mudah memahaminya dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.